Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsiran. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala akan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat diberikan waktu luang untuk belajar ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-6, kita sudah sampai ke macam hadis ke-13 dan ke-14 dari Manzumah Baiquniyah. Baik. Nazim berkata, Al-Imam Al-Baiquni, wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa didduhu dzakal ladzi qad nazala. Wa kullu, dan segala ma, sesuatu, qallat rijaluhu, taib, setiap hadis yang mana rijalnya atau rawinya itu sedikit, jumlah rawinya itu sedikit, maka itu adalah ala. Maka hadis tersebut adalah hadis dengan sanad yang ali, sanad yang ali, sanad yang tinggi. Apa itu hadis dengan sanad yang tinggi? Ketika jumlah rawi dari rawi yang pertama sampai yang terakhir itu jumlahnya sedikit, maka dinamakan sanad tersebut sanad yang tinggi. Wadidduhu, dan lawannya dzakal ladzi qad nazala. Maka lawannya, kebalikannya, kalau seandainya satu hadis dan rawinya itu jumlahnya banyak, maka dinamakan hadis tersebut sanadnya nazil. Sanadnya adalah nazil. Sanadnya rendah tapi tidak tinggi. Baik, itu macam hadis yang ke-13, yaitu sanad yang ali, dan yang ke-14 ada sanad yang nazil. Baik, dijelaskan di sini, wa kullu ma ay haditsin, yaitu setiap hadis qalat rijaluhu ala ay yusamma indahum bil ali. Setiap hadis yang mana rijalnya, rawinya itu jumlahnya sedikit, maka ahli hadis menamakan hadis tersebut dengan hadis yang memiliki sanad yang ali. Dikatakan di sini, fa amma talabul ali minal asanidi fa innaha masnunah. Jadi mencari sanad yang tinggi, mencari sanad-sanad yang tinggi, itu adalah masnunah, itu adalah disunnahkan. Jadi mencari sanad yang tinggi itu adalah disunnahkan. Wa qad rahala fi talabil isnadi al-ali ghairu wahidin minas sahabati. Taib, dan sungguh telah rihlah, telah safar, ghairu wahid, bukan hanya satu orang, tapi banyak sekali sahabat-sahabat Nabi SAW yang mereka rihlah, berangkat keluar Madinah, pergi keluar Madinah, keluar Mekah, keluar dari Hijaz hanya untuk mencari hadis yang jumlah rawinya itu sedikit, atau mencari hadis yang bisa diperpendek rawi sanadnya. Taib. Kemudian dijelaskan oleh syarih di sini bahwasanya waqad rawaina anna Yahya bin Ma'in radhiyallahu taala anhu qila lahu fi maradihi alladhi mata fi. Jadi dikatakan Yahya bin Ma'in ketika beliau sakit, yang mana sakitnya ini menjelang beliau meninggal dunia. Maka dikatakan kepada Yahya bin Ma'in, "Ma tashtahi?" Wahai Syekh, apa yang engkau inginkan? Ini lagi dalam keadaan kalau kasarnya sakaratul maut. Ini seorang ahli hadis ketika ditanya, "Ya Syekh, ma tashtahi?" Apa yang kau inginkan? Maka kata Yahya bin Ma'in, "Baitun khalin wa isnadun alin." Yaitu rumah kosong, nggak diganggu sama orang,
Tapi rumah yang kosong, dia bisa baca kitab, dia bisa nelaah kitab, dia bisa murojaah kitab, dan lain sebagainya, disertai dengan isnadun alin. Disertai dengan sanad yang tinggi. Kitab ini sanadnya tinggi, kitab ini sanadnya tinggi, kitab ini sanadnya tinggi. Jadi sendiri di rumah, nggak ada yang mengganggu dengan memiliki sanad yang tinggi. Taib. Dikatakan di sini bahwasanya aqsamul ulu fil isnad, bagian sanad yang ali atau sanad yang tinggi dalam sanad. Al ulu fil isnad khamsatu aqsam. Jadi sanad yang tinggi itu dibagi menjadi 5. Sanad yang tinggi dibagi menjadi 5. Nah, al-qismul awal, bagian yang pertama. Al ulu ila Rasul al-akram sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ketinggian sanad sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita memiliki sanad, misalkan hadis dari Sahih Bukhari kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah maka yang pertama adalah bagaimana kita mencari sanad yang paling pendek sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sanad yang paling pendek sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bimana qillati adadi ruwati, dengan makna bahwasanya jumlah rawinya itu sedikit. Allati bainal muhaddits wa bainahu shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Yaitu antara muhaddis, antara ia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian yang pertama. Bagian yang pertama, sanad yang tinggi adalah sanad jumlah rawi yang sedikit antara kita sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa hadzal qism ajalul aqsami wa afdaluha. Nah, bagian yang pertama ini adalah bagian yang paling utama dibandingkan bagian-bagian sanad yang ali yang lainnya. Sisa yang 4. Bisyarti an yakunal isnadu sahihan, nadhifan, khalian mimman yuttahamu. Syaratnya apa? Syaratnya sanad kita sampai kepada Nabi SAW itu jumlah rawinya sedikit asalkan sanadnya sahih. Sanadnya bersih. Sanadnya tidak ada rawi yang terpapar dicurigai berbohong di dalamnya. Jadi kalau seandainya sanadnya dia tinggi akan tetapi di dalam sanadnya ada rawi yang berbohong, ya maka tidak bisa dikatakan sanad yang ahli. Tapi dikatakan sanad yang ahli kalau seandainya sanadnya itu bersih daripada rawi-rawi yang terpapar dicurigai berbohong. Fama in kana ma'dhafi fala fadla fihi. Nah, kalau seandainya dalam rawinya itu ada rawi yang dhaif, maka nggak ada keutamaan di dalamnya. Sanadnya ali, sanadnya pendek, rawinya sedikit, tapi di dalamnya ada rawi yang dhaif, ya nggak ada keutamaan. Yang dikatakan sanad ataupun bagian yang paling utama adalah hadis yang jumlah rawinya sedikit tapi sahihan, tapi sahih. Nah, la siyama in ishtamala ala ba'dil kadzdzabina al-mutaakhirina faman idda'a as-sama' min ashabati ibni Hudbah wa Dinar wa Nuaim ibnu Salim wa Ya'la bin Ashdaq. Nah, jadi jangan sampai di dalam rawinya ada mereka yang pembohong-pembohong. Ya seperti mana mereka mengaku bahwa mereka ini adalah sahabat padahal mereka bukan sahabat. Maka dikatakan qala al-Hafidz Dzahabi berkata, mata ra'aital muhaddits yafrahu bi awali haula'i fa'lamu annahu ami. Kalau kamu melihat seorang yang mengaku dia pakar hadis dan mengaku dia adalah ahli hadis, tapi dia senang dengan sanad yang tinggi, tapi di dalamnya ada rawi yang dhaif, di dalamnya ada rawi yang pembohong, di dalamnya ada rawi yang muttaham, terpapar dituduh berdusta, maka ketahuilah bahwa orang yang disebut muhadis tadi itu adalah orang umum, bukan ahli hadis. Nah, kemudian bagian yang kedua. Bagian yang kedua, al-ulu ila imamin min a'immatil hadis. Nah, sekarang tingginya bukan kepada Nabi SAW. Tingginya kepada salah seorang imam di antara imam-imam ahli hadis. Nah, boleh jadi sanad imam tersebut sampai kepada Nabi SAW, maka itu rendah. Ya, tapi karena kemuliaan beliau, karena kefakihan beliau, karena keilmuan beliau, maka beliau adalah orang yang mulia. Sehingga orang berlomba-lomba untuk mencari sanad yang tinggi sampai kepada imam ahli hadis tersebut. Taib. Seperti siapa? Ibnu Jurayj. Seperti Ibnu Jurayj. Wa-Zuhri. Seperti Imam Az-Zuhri. Nggak apa-apa. Dari Imam Zuhri sampai kepada Nabi SAW,
Itu sanadnya menjadi rendah nggak apa-apa. Yang penting kita bisa sampai sanadnya kepada Imam Zuhri dengan sanad yang tinggi, jumlah rawinya sedikit. Nah, itu bagian yang kedua. Atau semisal dengan Imam Az-Zuhri, Imam Auza'i, atau Imam Malik, atau Imam Syu'bah, dan yang semisal dengan mereka. Walau kathural adadu ba'da dhalikal imami ila Nabi SAW. Walaupun jarak dari mereka sampai kepada Nabi SAW itu jumlahnya banyak. Rawinya banyak. Tapi karena kemuliaan mereka, orang berlomba-lomba untuk mencari sanad yang tinggi sampai kepada imam yang disebutkan tadi. Nah, kemudian bagian yang ketiga. Taib sanad Ali, bagian yang ketiga itu apa? Al-ulu ila kitabin min kutubil hadithil mu'tamadati. Taib sanad yang tinggi yang diperoleh kepada atau tersambung kepada salah satu kitab di antara kitab-kitab hadis yang mu'tamad. Contoh, Sahihaini, Sahih Bukhari dengan Muslim. Nah, kita mengaji kepada salah seorang syekh. Jarak beliau sampai ke Imam Bukhari misalkan 23. Dan ada salah satu syekh misalkan yang jarak dia dengan Imam Bukhari adalah misalkan 21. Nah, maka mencari sanad yang tinggi daripada guru tadi yang jarak antara dia sampai ke Imam Bukhari 21, maka masnunah, maka disunahkan. Wasunani, seperti Sunan Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah. Taib, mereka beberapa masyayikh, beberapa guru, beberapa ulama, mereka punya sanad yang tinggi kepada kitab sunan tersebut. Contoh lagi, Musnad Imam Ahmad, Taib, dan semisal dengan kitab-kitab yang disebutkan di atas. Nah, wasamma Ibnu Daqiq al-Id hadzal qism ulu tanzil wa huwa ala arba'ati anwa al-muwafaqah wal bada wal musawah wal musafahah. Ibnu Daqiq al-Id menyebutkan bahwasanya bagian yang ketiga ini dikatakan uluwut tanzil. Ada uluwut tanzil dan itu dibagi menjadi 4. Baik, sudah kita ke bagian yang ketiga. Sekarang kita masuk ke bagian yang keempat. Bagian yang keempat. An yakuna sababul uluwi taqaddumu wafatir rawi wa in tasawa as-sanadani adadan. Sanad Ali yang keempat, yaitu satu sanad menjadi tinggi ketika rawi tersebut wafatnya lebih dahulu dibandingkan rawi lain yang memiliki sanad yang sama. Ustadz Fulan, Ustadz A memiliki sanad sampai Imam Bukhari dengan 20 rawi. Ustadz B memiliki sanad kepada Imam Bukhari, jumlahnya sama 20 rawi. Akan tetapi Ustadz A lebih dahulu meninggal dunia dibandingkan Ustadz B. Maka Ustadz A, maka sanadnya menjadi tinggi. Kenapa? Karena lebih dahulu meninggal dunia dibandingkan Ustadz yang B. Nah, qala al-Khalili qad yakunu al-isnadu ya'lu ala ghairi bataqaddumi wa mauti rawihi wa in kana mutasawiyaini fil adadi. Kata Al-Imam Al-Khalili bila berkata, terkadang sanad menjadi tinggi walaupun sebetulnya sama-sama jumlahnya. Jumlahnya sama, sampai kepada Nabi kah, sampai kepada Imam kah, sampai kepada kitab-kitab yang tadi. Akan tetapi karena salah satu rawinya meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan rawi yang lain, maka sanadnya menjadi lebih tinggi dibandingkan rawi yang lain yang jumlahnya sama tadi. Nah, kemudian bagian yang kelima. Al-qismul khamisu an yakuna sababuhu qadamus sama'. Yang kelima, bisa jadi sanadnya menjadi tinggi adalah karena lebih dahulu mengambil riwayat atau mendengar hadis dari gurunya. Ustadz A mendengar hadis tahun 1990 misalkan dari seorang guru. Ustadz B mendengar dari guru yang sama tapi tahun 1991. Sanadnya sama sebetulnya. Yang ini 20, yang ini 20. Tapi karena si A atau Ustadz A ini mengambil riwayat lebih dahulu dibandingkan Ustadz B, maka riwayat Ustadz A menjadi lebih tinggi dibandingkan Ustadz B. Taib. Kemudian dijelaskan aqsamul nuzul fil isnadi
Bagian nuzul fil isnad, hadis yang nazil, hadis yang rendah. An-nuzul diddul ulu. Nuzul itu lawan daripada ali, nazil lawan daripada ali. Wa huwa khamsatu aqsamin aidan. Jumlahnya juga ada 5. Kullu qismin min aqsamihi yuqabilu qismin min aqsamil ulu. Nah, maka lawan daripada 5 bagian hadis yang sanadnya ali tadi, maka itu adalah hadis nazil. Nah, misal yang pertama ulu ila Nabi SAW. Bagian yang pertama tadi, kan ada 5. Bagian yang pertama adalah sanadnya tinggi sampai kepada Nabi SAW. Jumlah rawinya itu sedikit dibandingkan jumlah yang ada. Maka lawannya kalau nazil, maka jumlah rawinya maka banyak dibandingkan hadis yang ali tadi. Nah, maka nazil yang pertama, macam nazil yang pertama. Taib. Nazil yang kedua, yang kedua adalah bagaimana sanad kepada salah seorang imam. Sanad kepada salah seorang imam, maka jumlah rawinya itu sedikit. Di sini kathratul wasaid ila imam. Maka jumlah perantara kepada imam tersebut menjadi banyak, maka itu adalah nazil. Yang ketiga, nuzulul isnadi min tariqi ghairil kutubis sunnati anil isnadi min tariqiha wa huwa nuzulu musafatin nisbiyyin aydan. Tadi yang keempat, alinya itu kalau kepada kitab-kitab sunnah. Nah, kalau ini adalah sanadnya nazil, kenapa? Karena jalannya bukan dari kutub sunnah. Bukan dari kutub sunnah. Kemudian yang keempat dengan yang kelima adalah wafatnya terakhir dibandingkan tadi seorang rawi yang memiliki sanad yang sama tapi meninggal terlebih dahulu. Maka yang meninggal terakhir, maka sanadnya nazil. Demikian yang mendengar terlebih dahulu, maka sanadnya ali. Maka lawannya yang mendengar mutaakhiron, yaitu terakhir, maka sanadnya menjadi sanad nazil. Nah, baik, untuk selanjutnya macam hadis yang ke-15 ya. Kita sudah bicarakan tentang macam hadis ke-13 dan ke-14, yaitu hadis yang ali sanadnya dan hadis yang nazil sanadnya. Sekarang kita masuk ke macam hadis yang ke-15. Qala nadhimu rahimahullahu ta'ala wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin. Sekarang akan menjelaskan tentang hadis mauquf. Wa ma adaftahu, apa saja yang engkau sandarkan ilal ashab, kepada sahabat Nabi SAW, min qaulin, entah itu perkataan disandarkan kepada sahabat Nabi, wa fi'lin, atau perbuatan kepada sahabat Nabi SAW, fahuwa mauqufun, maka hadis yang demikian maka dinamakan hadis mauquf zukin, yang diketahui oleh ulama-ulama hadis. Nah, maka secara bahasa lughatan, mauquf itu adalah ismun maf'ul, itu isim maf'ul daripada isim waqaf. Taib. Ka'anna rawi waqafa bil hadis inda sahabi wa lam yutabi sarada baqi silsilatil isnad. Jadi kan harusnya begini, seorang rawi ketika dia berbicara tentang sanad, itu sanad yang terakhirnya adalah Nabi SAW. Kenapa? Karena kita lagi membicarakan hadis nabawi. Hadis nabawi berarti disandarkan kepada Nabi. Nah, ketika seorang rawi, dia ketika sampai ke penyebutan nama sahabat, dia berhenti. Dia tidak menyebutkan nama Nabi SAW. Dia berhenti. Dia waqafa. Dia berhenti. Tidak melanjutkan sanadnya sampai kepada Nabi SAW. Maka dikatakan mauquf. Kenapa? Karena dia berhenti, tidak melanjutkan sanadnya kepada Nabi SAW. Baik, secara istilah, hadis mauquf ma udhifa ila sahabi min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Apa yang disandarkan kepada sahabat Nabi, entah itu perkataan sahabat, atau fi'il, atau amalan sahabat, atau takrir, atau apa yang sahabat tetapkan, maka itu semua menjadi hadis mauquf. Nah, dijelaskan di sini bahwasanya
Fahuwa mauqufun zukin, hadis tersebut adalah hadis mauquf, ay ulima indahum, atau hadis tersebut diketahui mauquf menurut ulama hadis. Lakin in khala an qarinatin tadullu ala raf'i. Syaratnya apa? Kalau tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kepada hadis tersebut adalah marfu'. Taib. Amma idza wajadta bi an lam yakun al-ijtihadi fihi madkhal fahuwa fi hukmil marfu'. Nah, kalau seandainya kau mendapatkan bahwa apa yang sahabat sampaikan tersebut itu tidak ada tempat ijtihad di dalamnya, maka hukumnya adalah marfu. Gimana Pak Ustadz? Nah, tadi dijelaskan, segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat maka namanya mauquf. Tapi kalau seandainya apa yang mereka katakan itu tidak ada tempat di perkataan tersebut, tempat untuk mereka berijtihad, maka hukumnya adalah marfu. Contoh misal, ketika sahabat mentafsirkan Al-Quran. Atau berbicara tentang asbabun nuzul, salah satu ayat. Maka hukumnya adalah marfu. Walaupun sandaran akhirnya adalah perkataan sahabat Nabi SAW. Mereka tidak menyebutkan itu adalah dari Nabi SAW. Tapi hukumnya marfu. Kenapa? Karena tidak mungkin sahabat tahu asbabun nuzul daripada Al-Quran kecuali daripada Nabi SAW. Nah, maka kalau seandainya ada tanda-tanda hadis tersebut adalah marfu walaupun datangnya dari sahabat, nah maka dihukumi marfu. Kalau tidak ada, maka dihukumi mauquf. Nah, kemudian di sini ada beberapa bagian yang mana itu dihukumi sebagai marfu tapi hukman. Taib hukman. Jadi secara hukum itu adalah marfu walaupun itu perkataan sahabat. Secara hukum itu adalah marfu walaupun sanad terakhirnya adalah sahabat. Misal, an yaqula sahabi alladzi lam yu'raf bil akhdhi an ahlil kitab. Seperti perkataan seorang sahabat yang mana sahabat tersebut diketahui tidak pernah belajar dari ahli kitab. Tidak pernah belajar dari ahli kitab, tidak pernah belajar dari Nasrani, tidak pernah belajar dari Yahudi. Taib. Nah, ketika sahabat tersebut berkata qaulan, suatu perkataan la majala lil istihadi fihi, yang tidak ada tempat istihad di dalamnya. Taib, wala lahu ta'alluqun bi bayani lughatin aw syarhi gharibin, dan tidak ada tempat di situ mereka mau menjelaskan lafaz yang gharib dari hadis Nabi. Nah, sahabat ini bukan mau menjelaskan lafaz yang gharib, bukan. Sahabat ini juga tidak pernah belajar dari orang Nasrani dan tidak pernah belajar dari orang Yahudi, tidak pernah baca kitab Nasrani, kitab Injil, tidak pernah baca kitab Yahudi, misalkan Taurat gitu. Nah, misal seperti apa? Al-akhbar anil umuril madiyah. Seperti apa yang sahabat sampaikan tentang perkara-perkara yang telah berlalu. Misal, bagaimana penciptaan langit dan bumi. Bagaimana penciptaan langit dan bumi. Maka hukumnya marfu. Kenapa? Karena tidak mungkin sahabat mengetahui bagaimana penciptaan langit dan bumi kecuali dari Nabi SAW. Karena itu bukan tempat ijtihad. Bukan tempat istihad, dan mereka belum pernah belajar dari atau membaca kitab Injil dan membaca kitab Taurat. Kemudian yang kedua, awil akhbaru anil umuril atiyah, atau mereka mengabarkan sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Mengabarkan sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang, maka hukumnya juga marfu. Marfu secara hukum, bukan hakikat, bukan hakikatnya. Karena kalau hakikatnya harus Nabi yang berbicara. Nggak, hukumnya adalah marfu. Kenapa? Karena tidak mungkin sahabat berbicara tentang perkara yang belum terjadi. Tapi tentang sesuatu yang akan terjadi pada masa depan. Kecuali dari Nabi SAW. Kemudian, atau misalkan, awil akhbar amma yahsulu bifi'lihi sawabun makhsusun. Atau sahabat mengatakan sesuatu amalan, kalau dikerjakan, maka dia akan mendapatkan pahala ini dan pahala itu. Nah, maka pahala tersebut adalah perkara yang bukan tempat untuk ijtihad di dalamnya. Pahala nggak terlihat. Maka tidak mungkin sesuatu yang tidak terlihat tersebut mereka dapatkan kecuali daripada Nabi SAW. Baik, tadi yang pertama, ya, hukum mauquf tersebut dihukumi marfu. Taib, hukum perkataan sahabat dihukumi marfu ketika mereka ma'ruf, tidak pernah belajar dari ahli kitab, dan tidak ada istihad, tempat istihad di dalamnya. Yang kedua, ketika sahabat berkata, kanu yaquluna
Au kanu yaf'aluna kadza. Kunna naf'alu. Kami pernah mengerjakan ini, kami pernah mengerjakan itu, kami pernah berkata ini, kami pernah berkata itu. Tapi bagaimana hukumnya? Apakah masuk ke mauquf atau masuk ke marfu? Maka dikatakan fa'in adhafahu ila zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sahihu annahu marfu'. Kalau disandarkan atau disebutkan ya, disandarkan kepada masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya marfu. Misal, kami pernah melakukan ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya marfu. Kenapa? Karena disandarkan kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa illam yudhifhu ila zamanihi fa huwa mauqufun inda jumhur. Nah, kalau nggak disandarkan, sahabat hanya berkata kunna naf'al atau kunna naqulu. Kami pernah berkata ini, kami pernah melakukan ini, tapi tidak disandarkan kepada masa Nabi SAW, maka hukumnya mauquf. Maka hukumnya mauquf, bukan marfu. Taib. Bagian yang ketiga, ya, marfu secara hukum, walaupun itu adalah mauquf. Biqauli sahabi. Taib, atau yaqulu sahabi. Atau seorang sahabat ia berkata, umirna bikaza au nuhina bikaza. Kami diperintahkan untuk melakukan perbuatan ini. Kami dilarang untuk melakukan perbuatan ini. Taib, tidak ada sandaran kepada Nabi SAW. Taib, apakah masuk marfu atau masuk mauquf? Maka dikatakan, jumhur mengatakan, maka itu termasuk marfu. Kenapa? Karena tidak ada yang memerintahkan sahabat dalam perkara syariat kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada yang melarang para sahabat dari sisi syariat kecuali datangnya daripada Nabi SAW. Maka ketika sahabat mengatakan umirna kadza atau nuhina kadza, maka hukumnya adalah marfu'. Nah, kemudian au yaqulu rawi fil hadithi inda dzikri sahabi ba'd hadhil kalimatil arba'. Atau seorang rawi, murid daripada sahabat, ketika mereka menyebutkan nama sahabat, mereka menyebutkan 4 lafaz ini, 4 kalimat ini. Apa itu? Yarfa'uhu. Misal, Sa'id ibnul Musayyib, beliau meriwayatkan dari Abu Hurairah, yarfa'uhu. Tidak disebutkan Nabi SAW-nya. Yang penting yarfa'uhu, qala kadza wa kadza. Itu pernah berkata ini dan itu, maka hukumnya adalah marfu. Kenapa? Karena tabi'in ketika menyebut nama sahabat, mereka mencantumkan atau menyebutkan salah satu daripada 4 kalimat ini. Satu tadi yarfa'uhu. Yang kedua yanmihi. Ketika sampai Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah yanmihi. Nah, maka hukumnya juga marfu. Atau yablugu bihi. Atau yablugu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Taib, yablugu bihi, maka hukumnya juga marfu. Dan kalimat yang terakhir au riwayatan. Sa'id bin Musayyib ketika beliau meriwayatkan dari Abu Hurairah kemudian menyebutkan kalimat riwayatan, maka hukumnya juga marfu walaupun Nabi SAW tidak disebutkan dalam hadis tersebut. Nah, kemudian hukmul mauquf, hukum hadis mauquf. Dikatakan al-mauquf qad yakunu sahihan au hasanan au dhaifan. Jadi sanadnya hadis mauquf itu bisa jadi sahih, maka menjadi hadis mauqufnya juga sahih. Atau bisa jadi dalam sanadnya itu ada rawi hadis hasan, maka mauqufnya juga hukumnya hasan. Bisa jadi juga kalau seandainya rawinya ada rawi yang dhaif, maka hukum hadis mauqufnya adalah dhaif. Lakin hatta walau thabatat sihhatuhu fal aslu adamul ihtijaj bihi. Tapi walaupun hadis mauquf tersebut sanadnya sahih sehingga mauquf tersebut sahih, aslinya hadis tersebut, hadis yang mauquf sahih tersebut tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Kecuali dengan ada tanda-tanda mauquf tersebut adalah marfu secara
hukum. Nah, lakinnaha in thabatat fa innaha taqwi ba'dal ahadits ad-dha'ifah. Nah, kalau seandainya hadis tersebut mauqufnya itu sahih, maka tidak boleh dijadikan sebagai hujjah, tapi hadis mauquf sahih tadi bisa menguatkan hadis yang dhaif. Nah, kemudian kita masuk ke macam hadis yang ke-16, yaitu hadis mursal. Qala Nadzimu rahimahullah ta'ala wa mursalun minhus sahabiyyu saqat. Wa mursalun, dan yang dinamakan hadis mursal minhus sahabiyyu saqat, dari hadisnya, yaitu dari sanadnya, itu ada sahabat yang gugur. Sahabatnya tidak disebutkan, maka namanya hadis mursal. Taib, secara istilah. Qad dzakara ulama aktsara min ta'rifin lil mursal. Ulama telah menyebutkan banyak sekali definisi tentang hadis mursal. Walakin at-ta'rif alladhi khala min al-i'tiradat huwa anna al-mursal huwa ma rawahu tabi'i saghiran kana aw kabiran anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi definisi yang tidak ada khilaf di dalamnya. Definisi yang tidak ada perselisihan di dalamnya, yaitu hadis mursal adalah ma rawahu tabi'i, yaitu ketika seorang tabi'in meriwayatkan hadis, entah itu tabi'in yang junior atau tabi'in yang senior. Ya, perlu kita ketahui bahwasanya tabi'in ini ada beberapa tingkat. Tingkatan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Dalam tabaqahnya Ibnu Hajar. Nah, tabaqah yang pertama adalah sahabat. Tabaqah yang kedua sampai yang keenam itu adalah tabi'in. Dimulai daripada senior tabi'in, kemudian tabi'in pertengahan, kemudian tabi'in pertengahan, kemudian junior tabi'in ada dua. Junior tabi'innya ada dua. Nah, jadi pendapat yang tidak ada perselisihan di dalamnya, hadis mursal itu adalah seorang tabi'in, dia meriwayatkan hadis langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang tabi'in meriwayatkan hadis langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, tabi'in ini kan muridnya sahabat. Sahabatnya muridnya Nabi SAW. Bagaimana seorang tabi'in meriwayatkan hadis langsung dari Nabi SAW? Sementara mereka belum pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Nah, maka ini sebabnya hadis mursal, maka hadisnya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kenapa? Karena ada perantara antara tabi'in dan Nabi SAW yang hilang, yang gugur. Nah, walam yadhkur man haddatsahu bihi. Dan tidak disebutkan siapa perantara antara tabi'in dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kadzalika ma rawahu man ra'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian pula siapa sahabat yang meriwayatkannya. Tabi'in tersebut meriwayatkan hadis tersebut dari siapa? Kemudian sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun siapa? Nggak disebutkan. Taib. Kemudian suarul mursal, di antara bentuk hadis mursal. Nah, ihdaha, taib salah satunya. Idzan qata'al isnadu qabla al-wusuli ila tabi'i. Idzan qata'al isnadu qabla al-wusuli ila tabi'i, fakana fihi riwayatu rawin lam yasma' minal madhkuri fawqahu falladhi qata'a bi al-hakim wal hafidh Abu Abdullah wa ghairu min alil hadith inna dhalika la yusamma mursalan. Jadi, kalau seandainya ini sekarang ada perbedaan pendapat di antara ulama, sehingga masuk ke dalam macam-macam jenis hadis mursal. Apakah bentuk ini masuk ke mursal atau tidak? Maka dikatakan kalau seandainya sanad terputus sebelum sampai kepada tabi'in, berarti di bawah tabi'in. Sanadnya terputus sebelum sampai kepada tabi'in. Nah, apakah ini dinamakan mursal atau tidak? Dinamakan mursal atau tidak? Wa inal irsala makhsusun bitabi'in. Maka dikatakan tidak. Kenapa? Karena mursal ini dikhususkan bagi riwayat tabi'in. Jadi tabi'in meriwayatkan hadis langsung daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita sampai kepada misalul mursal, contoh mursal. Imam Muslim berkata, haddatsani Muhammad bin Rafi. Qala haddatsana Hujain ibn al-Muthanna.
Qala haddatsana Al-Laits an Aqil an Ibni Shihabin an Sa'id bin al-Musayyib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il muzabanati wal muhaqalati. Taib wa dzakara al-hadits. Nah, Imam Muslim meriwayatkan dari Muhammad bin Rafi'. Kemudian meriwayatkan dari Hujain bin Muthanna. Yang meriwayatkan dari Laits, yang meriwayatkan dari Uqail, taib, yang meriwayatkan dari Ibnu Syihab, yang meriwayatkan dari Sa'id bin al-Musayyib. Sa'id bin al-Musayyib. Dari Sa'id bin al-Musayyib, beliau langsung mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW melarang jenis jual beli muzabanah dan muhaqalah. Maka dikatakan faqad saqata rawin min akhiri sanadi. Berarti ada satu rawi ini yang gugur dari sanadnya. Kenapa? Wa huwa sahabi, dan itu adalah sahabat. Kenapa? Li'anna Sa'id ibn al-Musayyib tabi'iyun wa laysa bisahabiyyin. Kenapa? Karena Sa'id ibn al-Musayyib itu adalah tabi'in, bukan sahabat. Bagaimana bisa dia meriwayatkan langsung daripada Nabi SAW? Maka hukumnya adalah mursal. Kenapa? Karena ada sahabat yang gugur di dalamnya. Nah, kemudian hukmul ihtijaji bihi. Sekarang hukum berhujjah dengan hadis mursal. Hukum berhujjah dengan hadis mursal. Lil a'immati fil mursali madzahib. Taib. Jadi banyak pendapat ulama hadis nih. Taib, dan ulama-ulama yang lainnya tentang berhujjah dengan hadis mursal. Madhab yang pertama, fahuwal masyhur. Dan ini adalah madhab yang masyhur. Qala Nawawi fi Taqrib. Imam Nawawi di dalam Taqrib berkata, "Tsummal mursal haditsun dha'ifun inda jamaahiril muhadditsin." Pendapat yang pertama, hadis mursal adalah hadis yang dhaif menurut jumhur muhaddisin. Taib. Wa Syafi'i wa katsirin minal fuqaha'i wa ashabil usuli. Dan itu pun adalah pendapatnya Imam Syafi'i, dan itu pun adalah pendapat kebanyakan daripada ahli fikih dan kebanyakan daripada ahli usul. Taib. Kemudian mazhab yang kedua. Ar-mursal hujjatun mutlaqan. Mazhab yang kedua, hadis mursal boleh dijadikan hujjah secara mutlak, tanpa syarat, mutlak. Maka boleh dijadikan sebagai hujjah. Nukila hadzal mazhab an Malikin fil masyhur anhu. Taib. Mazhab yang kedua ini dinukil bahwasanya itu adalah pendapat yang masyhur daripada Imam Malik. Sehingga Imam Malik berhujjah dengan hadis mursal. Taib. Dan ulama-ulama yang lainnya. Ini adalah mazhab yang kedua. Kemudian mazhab yang ketiga. Fahuwa qabulul mursali bi syurutin. Taib, mazhab yang ketiga, mereka menerima hadis mursal boleh dijadikan sebagai hujjah, tapi ada syaratnya. Wa huwa madhabu Syafi'i. Dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Wa ba'du ahli al-ilmi, dan sebagian ulama. Wa qad sarraha al-Imam Syafi'i fi risalati, dan Imam Syafi'i telah menjelaskan dalam kitab Ar-Risalah syarat hadis mursal boleh diterima dan dijadikan sebagai hujjah. Syarat yang pertama menurut Imam Syafi'i, an yakunal mursil mimman yarwi an thiqati abadan. Harusnya rawi yang mursil, yang memursalkan hadis tadi, yang meriwayatkan langsung kepada Nabi SAW, tabi'in tadi, itu harus rawi yang tidak pernah meriwayatkan dari seorang guru kecuali guru tersebut siqat. Syarat yang pertama, bahwasanya rawi yang memursalkan tadi, dia kebiasaannya adalah meriwayatkan atau tidak pernah meriwayatkan hadis kecuali dari rawi yang siqat. Nah, kemudian syarat yang kedua, an yakuna bihaitsu idza syaraka ahlul hifdzi fi ahaditsihim wafaqahum wa lam yukhalifuhum illa bi naqsil lafdhin aw yakhtallu bihil ma'na. Dan riwayat dia mursil ini, riwayatnya itu senantiasa itu berkesesuaian dengan riwayat rawi siqat yang lainnya. Jadi riwayatnya itu senantiasa sama dengan riwayat siqat yang lainnya. Dan nggak ada yang berbeda, kecuali beda lafadznya saja. Syarat yang ketiga, an yakuna min kibari tabi'in. Tabi'in yang meriwayatkan langsung kepada Nabi SAW, maka dia harus min kibari tabi'in, tabaqah yang kedua.
Tidak boleh tabi'in tabaqah selain tabaqah kedua. Kenapa? Karena kalau tabaqah kedua maka lebih aman siapa yang gugur rawi antara tabi'in dengan Nabi SAW. Karena tabaqah kedua sudah pasti mereka meriwayatkan mayoritas itu dari sahabat Nabi SAW. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwasanya mereka pun meriwayatkan dari tabi'in yang lain. Nah, kemudian syarat yang keempat. Syarat yang keempat, maka hadis mursal tersebut harus ada penguat. Contoh penguatnya, bimusnadin yaji'u min wajhin akhar sahih au hasan au dhaif. Ada hadis musnad. Kita gambarkan begini. Hadis mursal ini dhaif inda jumhur, kecuali memenuhi syarat menurut Imam Syafi'i. Taib, memenuhi syarat 3 tadi, ya, mursilnya tidak meriwayatkan dari rawi kecuali rawi yang sikot. Kemudian yang kedua, riwayatnya senantiasa sepakat dengan riwayat sikot yang lainnya. Yang ketiga, rawinya harus kibaru tabi'in, tabi'in yang senior. Dan yang keempat harus dibantu dengan hadis yang lain. Contoh, misal ada musnad, ini hadis mursal, ini hadis musnad. Nah, hadis musnad ini entah dia sahih atau hasan atau dhaif, maka dia bisa menjadi penguat hadis mursal tadi yang sesuai dengan syarat 3 dari Imam Syafi'i. Atau bimursalin akhar lakin bisyarti an yakuna dzalika mursil yukhrijuhu man laisa yarwi an syuyukhi rawil mursil al-awwal. Ada hadis mursal yang lain yang membantu hadis mursal ini. Syaratnya apa? Mursilnya, tabi'innya nggak boleh sama dengan tabi'in hadis mursal yang pertama. Kalau di sini misalkan Sa'id bin al-Musayyib. Taib, maka di hadis mursal yang lain misalkan Atha bin Abi Rabah. Maka dua tabi'in memursalkan hadis yang sama. Nah, maka bisa menjadi kuat. Kemudian, atau wakadha idza i'tadada biqauli ba'di sahabah. Atau terbantu dengan adanya hadis mauquf. Ini hadis mursal nih. Tabi'in meriwayatkan langsung dari Nabi SAW. Nah, ternyata ada yang membantu, ada yang menguatkan. Apa itu hadis mauquf? Perkataan sahabat Nabi SAW tentang hadis dengan matan yang sama. Atau fatwa awami ahli al-ilmi. Hadis mursal, hadis dhaif bisa menjadi kuat ketika dibantu dengan fatwa keumuman ulama-ulama. Ketika ulama-ulama mereka membicarakan atau memberikan hukum ya kepada satu masalah yang sama dengan matan hadis ini, maka hadis mursal ini kedudukannya menjadi kuat. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan pertemuan kita sampai macam hadis yang ke-16. Insyaallah kita berjumpa lagi di pembahasan yang selanjutnya yaitu hadis gharib pada pertemuan selanjutnya. Wa akhiruhu wallahu a'lam wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.